Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Pak Fajar sama Balia juga membawa Junior sampailah ke kontrakannya Balia. Sampai ke kontrakannya Balia, Pak Fajar juga dia pamitan kepada Balia dia mau mandi ke kontrakannya. Lalu dia juga langsung mengecup keningnya Balia. Lalu sudah mengecup keningnya Balia, dia juga langsung pergi keluar dari kontrakannya Balia. Lalu di sisi lain terlihat Pasha dia yang lagi mengikat si Tony akan dibawa jauh dari tempat itu untuk dibuang oleh Pasha. Dia juga langsung membawa dan dimasukkan ke mobilnya Pasha. Lalu sampailah ke tempat yang jauh dari keluar kota Jakarta. Di sini juga Pasha juga langsung menurunkan si Tony di tempat itu. Pas sudah dituruni di tempat itu si Tony, Pasha sama Lula juga langsung pergi dari tempat itu meninggalkan si Tony sendirian di tempat itu. Lalu pas Pasha sudah berangkat si Tony juga lagi ngajoprak dia karena diikat tangan sama kakinya. Dia juga berusaha melepaskan ikatannya Pasha tadi. Lalu di sini dia juga berhasil melepaskan tali itu. Lalu dia juga langsung bangun dari tempat duduknya itu. Dia juga sambil bangun juga dia jejali-jegan karena dia pening karena sudah dihajar oleh Pasha. Lalu dia juga ngomong sambil dia geram kepada Pasha, "Tunggu pembalasan saya Pasha, saya akan mencari kamu," kata si Tony sambil geram kepada Pasha. Lalu di sisi lain di sini di keluarga Buana si Nurus Tunjung si Brokokroni lagi tidur. Dia tidak bisa tidur karena dia menunggu Pupara yaitu mertua yang paling jahat. Dia juga ingin menanyakan apa hasilnya. Di sini juga si Brokokroni juga mendengar mobilnya dan klaksonnya para Buana. Dia juga langsung keluar dari kamarnya dia. Terlihat para Buana juga sampailah ke tengah rumah. Dia juga sambil cengengesan karena dia juga ngomong dalam hatinya, "Saya sekarang berhasil telah memisahkan Nana sama Dewa," kata si Nurus Tunjung si para Buana mertua yang paling jahat. Gak lama kemudian datanglah si Nurus Tunjung si Kadal Buntung si Biang Kerok si Brokokroni. Dia juga langsung menghampiri para Buana. "Bagaimana mah hasilnya?" kata si Roni. Di sini juga para Buana juga di sini dia mengasihkan surat perjanjian dia sama Nana. Lalu si Brokokroni juga membacanya surat itu. Terlihat si Brokokroni juga dia ngomong kepada para Buana. Ujung-ujungnya dia juga minta ditransfer lagi kepada para Buana karena semua ini ada bantuannya dari dia. Nana sama Dewa bisa pisah. Lalu di sini juga para Buana juga di sini dia transfer uang ke rekeningnya si Brokokroni. Pas sudah ditransfer oleh para Buana, si Brokokroni juga langsung akan menggabung. Dia mau merangkul mertuanya. Tiba-tiba mertuanya juga si para Buana juga dia ngoceh karena mau dipeluk oleh si Brokokroni si Biang Kerok. "Lalu kamu itu masih banyak tugas untuk mantau terus Nana sama Dewa," kata para Buana kepada si Brokokroni. Gak lama kemudian datanglah si Nurus Tunjung si Lipia istrinya si Roni. Lalu di rumah sakit di sini Dewa juga lagi disuapin oleh Nana dan terlihat Nana juga dia sambil nyuapin dia melamun dan dalam batinnya dia ngomong, "Saya terakhir kali ini menyuapin kamu Mas, saya akan meninggalkan kamu," dalam batinnya Nana. Lalu di sisi lain di kontrakannya Balia terlihat Junior rewel, dia juga nangis terus. Dan Pak Fajar yang dia belum tidur di kontrakannya dia juga keluar langsung menuju ke kontrakannya Balia untuk melihat Junior. Sampai ke dalam kontrakannya Balia dia juga langsung menggendong Junior. Alhamdulillah di sini juga Junior juga pas dipangku oleh Pak Fajar dia juga anteng dan tidak nangis lagi. Lalu di sisi lain di sini di rumah sakit terlihat Nana yang lagi nungguin suaminya. Tiba-tiba datanglah dokter juga meriksa Dewa. Dia sudah meriksa Dewa, dia juga ngomong kepada Nana, "Alhamdulillah operasinya Pak Dewa sudah mulai mau sembuh dan dia bisa dirawat jalan di rumah," kata dokter kepada Nana. Dokter juga sudah memeriksa Dewa, dia juga sudah ngomong kepada Nana. Dia juga pergi dan keluar dari ruang rawatnya Dewa. Lalu pas Nana di sini sudah ditinggalin oleh dokter, Gak lama kemudian datanglah si Nurus Tunjung para Buana yaitu mertua jahat. Dia juga membesuk Dewa.
dia juga bersama si Brokokroni sama si Livia. Terlihat di sini para buana juga dia menyapa kepada Dewa. Dewa juga dia tersenyum karena senang besuk sama mamanya. Tapi di sisi lain si Nurul Tunjung si Livia dia malah mencaci maki dan memarahi Nana habis-habisan. Terlihat Dewa juga dia tidak terima karena istrinya dimarahin oleh adiknya. Dia juga sangat marah kepada para buana sama si Livia dan si Brokokroni. Kalau kamu mau menyalahkan Nana dan mencaci maki Nana, mendingan kamu keluar aja dari sini, kata Dewa kepada para buana sama si Livia dan si Brokokroni. Singkat cerita di sini para buana juga dia pamitan kepada Dewa. Dia juga langsung pergi dari ruang rawatnya Dewa untuk pergi pulang. Lalu tas para buana sudah pulang, di sini juga Dewa juga langsung dibelajarkan jalan oleh Nana sambil dia dalam batinnya ngomong, saya terakhir kali ini untuk merawat kamu mas, saya bisa mesra-mesraan terakhir kali ini, kata batinnya Nana sambil mengajak Dewa jalan. Lalu di sisi lain di sini Pasha, Lula sama Balia Junior dan Papajar juga sampai ke rumah sakit. Dia juga akan membesuk Dewa. Dia juga akan mengasihkan uang membantu untuk mencicil uang rentenir itu. Dia tidak sadar bahwa bahaya di belakang sudah mengincar dia, yaitu anak buahnya si Kehen Roni, yaitu Copet. Di sini juga Copet itu juga anak buahnya si Brokokroni juga dia langsung menabrak kepada Balia sama Lula. Lalu terjadilah di sini orang ini juga dia ngomong kepada Papajar, maaf saya tidak sengaja, kata orang ini. Singkat cerita di sini juga Papajar, Balia sama Lula dan Pasha juga langsung menuju ke ruang rawatnya Dewa. Sampailah ke ruang rawatnya Dewa di sini, Nana juga langsung mengambil Junior dan Junior juga langsung dipangku digendong oleh Dewa. Pas Dewa lagi menggendong Junior di sini, Pasha sama Lula juga dia ngomong kepada Nana sama Dewa, dia akan membantu untuk nyicil uang dari rentenir itu. Lalu Balia juga sama Papajar juga sama dia juga mau mengasih dan membantu kepada Nana untuk membayar ke rentenir itu. Pas dia mau mengambil uang dalam tasnya, Lula juga sangat kaget dan Balia juga sama dia juga sangat kaget karena uangnya tidak ada. Lalu Lula juga dia teringat kepada orang yang menabrak tadi. Di sini Lula juga ngomong kepada Pasha bahwa yang menabrak itu tadi yaitu Copet, kata Lula kepada Pasha. Di sini juga Balia juga sama dia ngomong kepada Papajar. Terlihat Dewa juga dia sangat kaget, dia cuman melotot aja dan bengong karena uang-uang dia sudah diambil oleh Copet untuk membantu dirinya. Lalu di sisi lain si Nurul Tunjung, si Kadal Buntung, si Beyang Kerok dia lagi menunggu orang suruhannya yaitu suruh mengambil uang dari tasnya Balia sama Lula. Datanglah menghampiri dia, lalu dia juga mengambil uang itu dan dikasihkan ke Copet itu yaitu anak buahnya si Brokokroni. Lalu si Brokokroni juga dia ngomong lagi ke Copet itu, pokoknya kamu pantau terus siapa orang yang telah mau membesuk kepada Dewa dan membawa amplop, langsung kamu sikat aja ambil, kata si Brokokroni kepada Copet ini. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat, kalau Mimin tos ngebudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.